Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hamidatul Hasanah. Saya sebagai host podcast di An-Nafiyah Channel ini. Di sini saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Kak Najwa. Selamat datang di podcast kami, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan terima kasih telah mengundang saya di podcast ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Jambore? Ini langsung dijawab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jambore itu banyak kegiatan, dari menguji mental, menguji terus fisik. Ada beberapa kegiatan yang saya ikuti dan itu sangat seru bagi saya. Dan pertama yang saya ikuti di Jambore itu kegiatannya yaitu arung jeram, yang mana menelusuri arus air dari gunung, terus kita diceburin ke air. Betapa dinginnya ya air gunung yang di sana. Kita sebenarnya takut, semuanya teriak-teriak gitu. Kak, gak mau diceburin, gak mau diceburin. Tapi pas diceburin, enak banget ternyata airnya, dingin, terus bikin kenangan dari hari ini. Terus yang kedua itu saya mengikuti kegiatan cara membuat gelang yang biasanya dari kayu. Nah, itu ada alatnya di sana diperkenalkan, dan itu alatnya cuma satu di dunia katanya. Gak ada yang bisa memiliki alat itu kecuali dia adalah pemiliknya. Namun sekarang itu bapak yang telah membuat alat itu sudah membuat produksi banyak alat itu, terus disebarkan di berbagai negara. Alat itu sangat unik bagi saya karena baru pertama kalinya saya menemukan alat yang secanggih itu. Bisa memotong batok kelapa, yang batok kelapa itu keras, itu menjadi kecil-kecil dan berlubang. Sungguh unik, bukan? Nah, setelah itu saya tuh mengikuti kegiatan nyulam. Itu pertamanya sih saya mikirnya gini, nyulam itu gimana sih? Kok bisa katanya nyulam itu gampang, gini jahitnya cuma gini-gini. Ternyata banyak teknik yang harus kita laluin dari nyulam itu. Ada juga kegiatan membatik. Membatik itu seru karena banyak rintangan yang harus kita lewati dari berbagai warna. Dari warna hitam, kita main warna-warnaan, tangan sampai berwarna semua. Kadang baju kita juga berwarna. Di situ kegiatannya bukan hanya itu saja, banyak kegiatannya. Bisa kita telusuri langsung di IG-nya Jambore Daerah Jatim 2019 kemarin. Silahkan dilihat di sana kalau mau lihat lagi. Untuk pertanyaan kedua, kalau boleh tahu apa tujuan dari Jambore? Nah, untuk tujuannya dari Jambore itu untuk kita berkumpulnya para pramuka. Karena di Jambore itu secara Jambore itu kan kata orang-orang itu tentang perlombaan. Tidak, Jambore itu bukan perlombaan, tapi pertemuan kita bersama. Dari Jamborenya, kalau di Jambore daerah, itu pertemuannya kita di berbagai daerah, dari seperti Madura, Surabaya. Pokoknya kalau di Jatim itu semua wilayah yang ada di Jatim itu bertemu di satu titik itu. Nah, untuk Jambore itu tujuannya kalau menurut saya tujuannya untuk menguatkan mental. Bagaimana kita bertemu dengan orang baru yang sama sekabupaten kita, atau orang yang baru-baru tapi kita tidak mengenalnya, namun kita langsung akrab kepada mereka. Seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk pertanyaan ketiga, berapa kali Jambore nasional dilaksanakan? Kalau untuk Jambore itu kan ada dua ya, Jambore daerah, Jambore nasional. Terus untuk Jambore daerah itu minimal 5 tahun sekali. Untuk Jambore nasionalnya sama, 5 tahun sekali. Jadi kalau nanti pas di An-Nafiyah ini ya, dari dulu kakak-kakak kita itu banyak yang mengikuti, ada yang mengikuti Jambore daerah, mengikuti Jambore nasional. Itu mengikutinya dengan undangan. Padahal di Geger ini kan banyak tuh SMP, SMK, banyak yang wow dari sini, tapi yang di sinilah paling wow mungkin. Karena dengan
datangnya undangan itu ke sini, berarti di sini pramukanya diakui. Setiap 5 tahun sekali, kemarin di tahun 2022 kalau nggak salah itu ada Jamnas di Jakarta, tapi kita nggak hadir, nggak tahu apa kendalanya. Semoga ada undangan kembali, kita diakui kembali, bisa mengikuti Jambore daerah yang akan datang ini. Untuk pertanyaan keempat, kalau boleh tahu apa jenis-jenis jambore? Untuk jenis-jenis Jambore itu ada 3, ada Jambore daerah, Jambore nasional, dan Jambore internasional. Kalau Jambore daerah itu di berbagai daerah atau kayak Jawa itu ada 3 ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, di Jawa Timur itu ngadain Jambore daerah. Kalau seumpamanya satu Indonesia, satu negara itu Jambore nasional. Dan kalau untuk satu dunia itu namanya Jambore internasional. Di tahun 2023 kemarin, di beberapa bulan kemarin ini ada Jambore internasional. Indonesia mengikuti Jambore tersebut, namun bukan keuntungan bagi kita untuk mengikutinya. Dan untuk Jambore nasional biasanya diselenggarakan di Jakarta, di ibu kota kita. Tapi untuk tahun ini, untuk tahun kedepannya ini mungkin udah berpindah bukan ke Jakarta lagi, siapa tahu ke Kalimantan. Untuk anak-anak kita nanti ya, untuk adik-adik kita nanti kayak kelas 1, 2, 3 gitu, pasti akan mengikuti Jambore nasional ke Kalimantan. Untuk pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu jambore itu apa? Untuk Jambore itu adalah berkumpulnya para pramuka di suatu daerah ataupun di suatu negara ataupun di suatu dunia. Jadi setiap semua anak pramuka itu berkumpul di situ. Namun untuk mengikuti Jambore itu nggak langsung, Kak saya mau ikut Jambore. Ada beberapa tesan fisik ataupun mental. Dari tesan itu mungkin bagi yang daerah masih tergolong mudah, tapi untuk ke nasional itu lumayan. Karena dari Januari sampai Agustus kita itu latihan, kalau untuk nasional, latihan full, fisik, mental itu dilatih. Terus kalau yang daerah itu biasanya cuma beberapa bulan. Kalau nggak salah kemarin saya itu 2 bulan setiap hari Minggu. Latihannya itu memang latihan fisik. Kalau bagi anak-anak yang punya penyakit sekitar yang berat gitu, itu gak bisa. Kenapa? Karena kalau fisiknya kita nggak kuat di sana lagi, gimana kalau perjalanannya ya? Kalau di Songgon Banyuwangi yang saya hadirin itu Jambore daerah, itu perjalanannya dari gerbang sampai ke tempat perkemahan sekitaran 5 kilo perjalanannya aja. Terus di situ ada bazar sekitaran 4 kilo untuk ke sana. Jadi kalau kita mau makan, kalau cuma mau nyemil makanan yang ada di sana gitu, harus lari-lari karena waktunya itu segini istirahat, segini langsung kegiatan gitu. Gak boleh terlalu berpencar sama temannya karena kan udah di berbagai daerah ya, takutnya hilang gitu. Kemarin aja ada isu di sana itu kayak bukan hilang, cuma salah orang gitu ngikutnya. Ngikutin Jamborenya dari kabupaten mana gitu, sama yang dari Madura gitu, ngikutin yang dari Madura bagian Sampang. Kita itu nggak kenal, tapi kita ngikut gitu. Kayak jadi anak ayam ngikut, terus dicari sama temennya kemana ya, teman saya kemana gitu. Ternyata pas nyampe ke tengah jalan gitu, di tengah jalan dia ngikut di bagian belakangnya, sampai banyak yang bilang jangan ngikut yang lain, lihat seragamnya gitu kan, seragamnya tuh beda-beda pasti kan, untuk menemukan mana Jamborenya dari Madura ini mana gitu. Dengan adanya Jambore menurut saya itu sangat bagus. Kenapa? Karena saya orangnya yang selalu di rumah, bisa kenal ke berbagai anak-anak yang di luar daerah saya sendiri. Terutama ya saya bisa kenal ke kakak panitia yang di Bangkalan, terus semua kakak panitia yang di Bangkalan itu sangat baik dan saya suka banget karena pelatihannya itu walaupun mereka ngerasin, setelah dikerasin, setelah kita benar-benar berlatih,
dia bilang jangan sampai kalian putus sampai sini gitu. Kayak mereka itu keras di pelatihan aja, untuk yang di belakang pelatihan itu mereka lunak banget kayak temen gitu loh. Terus saya itu ngikut di Jambore itu, dengan adanya itu kan kita bisa mengenal berbagai daerah. Dari dulunya saya nggak tahu yang namanya Banyuwangi di bagian mana, namanya Jember, Surabaya nggak tahu di mana. Setelah itu saya ikut itu, saya tahu dan saya ada di beberapa perkenalan anak-anak itu. Saya kenal anaknya, saya tahu oh kalau di Jawa itu gini ya pelajarannya, oh kalau di Jawa adatnya kayak gini. Jadi di situ juga kita memberitahu adat-adat kita. Adatnya Madura itu pakai Sakera Marlena, Madura Bangkalan maksudnya ya. Terus kalau yang di Jawa itu pakai seragam adatnya sendiri gitu. Jadi kalau pas hari terakhir, malam terakhirnya itu semuanya pakai adatnya sendiri-sendiri, berada di lapangan, kita start bersama, nangis bersama, setelah nangis-nangis sampai jam 3, ada yang sampai jam 3, tapi saya pulangnya lebih dulu, jam 10 udah pulang kalau nggak salah. Nangis-nangis di lapangan semuanya. Setelah itu kita pulang, kita pamitan pulang. Sungguh sangat dirindukan hal seperti itu. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah bergabung di podcast kami. Ya, sama-sama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Itu saja podcast dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.